Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di waktu duha, Allah Ta'ala izinkan kita bersama-sama berdoa, berzikir, baca maulid, cari ilmu untuk mencari kedekatan dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saya diizinkan sampai sini tepat sesuai jadwal jam 10. Jam setengah 3 tadi saya masih di Solo, dan saya sopir sendiri ya. Jadi kalau wajah tampak lusuh ya dimohon maaf ya. Walaupun mandi ya tetap lusuh. Lusuhnya wajah itu sebetulnya nggak jadi masalah kalau hatinya cerah. Tapi yang repot nih sekarang wajahnya cerah, hatinya lusuh. Ya, kita ini kadang-kadang wajahnya cerah, hatinya lusuh. Hati yang lusuh itu diantara ciri-cirinya adalah yang tidak bisa merasa senang ketika mendengar sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau telinga ini mendengar sebutan Nabi Muhammad SAW nggak bisa merasa senang, nggak bisa merasa nyaman, nggak bisa merasa enak, itu ciri bahwasannya di sini ada yang salah. Ya, di hati ada yang salah. Hati lusuh. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu obatnya biar enggak lusuh adalah zikrullah. Setiap sesuatu, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, akan berkarat. Nah, yang berkarat itu ada penggilapnya. Dan penggilap karat hati adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Salah satu zikrullah yang sangat mujarab untuk menjadikan hati kita bercahaya, hati kita menjadi bening, adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati itu kalau udah bening, indah. Saya mau kasih gambaran begini. Saya nggak tahu juga ya saya mau ngomong apa, karena nggak ada materi yang disiapkan. Larangan dari guru saya. Guru saya melarang saya untuk berpikir kalau mau ngomong. Kalau ada ya diomongkan, kalau nggak ada ya nggak usah ngomong. Yang penting niatnya yang betul dulu, niatnya yang betul. Nah, kebanyakan santri itu susah ngomong karena mikir apa yang mau omongkan. Padahal tiap hari santri itu kan belajar terus, tiap hari belajar. Apa yang dipelajari itu kan sebetulnya nempel di hati. Kalau kita nggak mikir, nanti Allah biar yang ngatur, keluarnya yang mana, keluarnya yang mana. Saya punya cermin. Kalau dalam kasus kali ini saya lagi live streaming pakai handphone. Handphone saya ini kalau kameranya nggak kotor, dia akan memantulkan wajah saya bening. Jadi kalau wajah saya di layar monitor Anda, pemirsa di rumah, nggak bening, kesalahan ada satu, kamera saya, atau dua, layar monitor Anda, kan begitu. Karena di sini wajah saya baik-baik saja, alhamdulillah. Wajahnya baik-baik saja. Tapi kok di kamera kok jadi berubah jelek misal begitu ya. Di layar jadi jelek. Kemungkinan besar kesalahan pada layar monitor yang di rumah atau lensa kamera yang
kotor. Lah hidup ini jagat raya dipenuhi cahaya Nabi Muhammad SAW. Jagat raya tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak tercipta dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Qala ya Jabiru inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Tadi kita baca di Maulid Simtudurar itu disebutkan. Qala ya Jabir, ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Maka dijawab oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Jabir, Rasul bersabda, wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dari situ barulah bercabang-cabang diciptakan makhluk-makhluk yang lain dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka sirrullah fi khalqih, gak ada makhluk Allah yang gak punya keistimewaan. Mu'minan au kafirun, mau mukmin mau kafir, di dalam dirinya ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin penciptanya Allah, yang kafir penciptanya Allah. Dalam dirinya ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jamadat, gunung-gunung, bebatuan, tanah, udara, awan, semua yang kita lihat, di situ ada rahasia penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita bening, enggak lusuh, maka kita naral ajaib, akan melihat keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Karena hatinya bening, cerminnya bening, maka yang dilihat semuanya bagus. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, guru dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah ayahanda dari sahibil Maulid Simtudurar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sekaligus juga ayahanda dari Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Muftil Haramain. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi merupakan guru daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani, dan banyak ulama-ulama di Indonesia yang kita cintai. Guru-guru besar bangsa ini adalah murid Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sementara Habib Husain punya ayah Habib Muhammad, Habib Muhammad punya guru Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah mendapatkan ilham ilahi untuk minta satu permintaan apapun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang nanya, kok tahu dikasih ilham sama Allah, bukan nabi, bukan rasul? Jawabannya adalah sebelum berkomentar apapun, jadilah ahlul ilm, jadilah orang yang punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, fas'alu ahla dzikri, tanyalah sama ahli zikir. Jangan sama ahli ilmu, tapi ahli zikir. Karena kadang banyak orang itu punya ilmu tapi enggak zikir. Contohnya Google, YouTube tuh ilmunya banyak, Google ilmunya banyak. Makanya kalau nanya jangan sama YouTube, nanya jangan sama Instagram, nanya jangan sama TikTok. Masya Allah, zaman ini masyarakat bertanya di TikTok, bertanya pada YouTube, bertanya kepada Google, bertanya kepada WhatsApp, bertanya pada Facebook, nggak mendatangi ahli zikir,
enggak mendatangi al-ulama al-arif billah, enggak mendatangi al-ulama al-amil, enggak mendatangi alim yang amil, enggak mendatangi alim yang khasyik, yang didatangi YouTube dan sejenisnya. Padahal perintahnya Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu, tanya sama ulama yang zikir, ulama yang khasyik, ulama yang enggak ngurusin orang tapi yang ngurusin dirinya sendiri, ulama yang selalu melihat ke dalam hatinya, ulama yang selalu melihat ke sekujur tubuhnya. Ada enggak yang salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ulama yang mengamalkan kitabullah was sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau kita pengen ngerti bagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu bisa berkata, aku dapat ilham dari Allah, minta apapun satu permintaan dikasih. Jawabannya adalah seperti yang Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa bukan nabi, nggak ada wanita jadi nabi. Ibunya Nabi Musa bukan rasul, nggak ada wanita jadi rasul. Tapi Allah berkata, fa'auhayna ila ummi Musa, maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Artinya ibu Nabi Musa dapat ilham di hatinya, dapat nida ilahi, panggilan Allah di hatinya dengan cara yang hanya dipahami Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nanya bagaimana wujud ilhamnya itu, maka ahli tafsir pun berbeda pendapat. Sebagaimana kalau Allah Musa taklima, Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan bicara yang sangat jelas, bicara tanpa suara, bicara tanpa huruf. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk, namanya saja bicara. Ada orang nanya sama saya, Habib tolong jelaskan, saya nggak paham, bicara tanpa rupa, bicara tanpa bahasa. Jawaban saya, ketika engkau tatap kekasihmu dan engkau tajamkan pandanganmu dan engkau tak berkata apa-apa, dia pun paham engkau lagi berkata I love you. Gak butuh bahasa, gak butuh kalimat, tapi paham ini berbicara lagi ngomong I love you, aku cinta kamu. Gak pakai apa-apa, hanya pandangan mata, ternyata itu menjadi suatu bahasa. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada ibu Nabi Musa dengan wahyu yang sangat jelas dalam relung jiwanya, yang dipahami oleh ibu Nabi Musa alaihissalam, sehingga ibu Nabi Musa dengan pede percaya diri. Saat itu ibu Nabi Musa ingin menyelamatkan bayinya Musa alaihissalam. Bayinya jangan sampai dibunuh, saat itu akan dibunuh karena bayi laki-laki. Tapi anehnya upaya menyelamatkannya bukan upaya menyelamatkan yang logis, bukan upaya menyelamatkan yang bisa diterima akal. Bagaimana tidak? Anak itu dimasukkan ke dalam peti, kemudian ditutup, setelah itu dihanyutkan di sungai, yang dikenal sungainya arusnya cukup deras. Logikanya ini bukan menyelamatkan, mengantarkan pada kehanyutan, mengantarkan kepada tenggelam. Tapi kenapa sang ibu ini dengan pede, dengan percaya diri menghanyutkan putranya? Jawabannya adalah karena mendapatkan nida ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham, percaya, ini Allah yang suruh, ini Allah yang kasih petunjuk. Mantap jiwanya, jalankan perintahnya. Hasilnya, maka sang anak pun dikembalikan kepadanya seperti janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini adalah wanita dari umat terdahulu, umat sebelum Nabi Musa alaihi salam, karena ini ibunya Nabi Musa, diberi Allah keistimewaan semacam ini, maka lantas bagaimana dengan ulama dari umat Nabi Muhammad SAW? Lantas bagaimana kalau ulamanya itu adalah keluarga Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dua kemuliaan, satu mewarisi ilmu Nabi karena ulama, yang kedua mewarisi ruhaniyah Nabi Muhammad SAW karena cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang nanya lagi, emang beda cucu wali sama cucu orang lain? Emang beda cucu Nabi sama cucu orang biasa? Ikhwani rahimakumullah, biarkan Allah yang menjawab, jangan saya ataupun Anda. Saya ambil contoh yang paling sederhana, ketika Nabi Allah Musa alaihi salam dan hamba Allah yang bernama Khadir atau Khidir alaihi salam, yang mana ulama khilaf tentang pangkatnya Khadir. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau wali. Kenapa terjadi khilaf? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ikhwani rahimakumullah, perlu dicatat, kalau ada kalimat atau kata khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu jangan diartikan permusuhan. Nggak ada ulama yang beda bermusuhan, saling merangkul, saling bergandengan tangan. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, yang satu kunut, yang satu nggak pakai kunut subuhnya. Nggak ada kemudian dua ulama ini bermusuhan. Memang tajam saat berbicara dalil, tapi nggak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang melukai hati, yang menyakiti, dan lain sebagainya. Semua berjalan di jalan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, hamba Allah, karena Allah mengatakan hamba dari hambaku, maka khilaflah ulama. Ini tidak disebut Nabi, nggak disebut Rasul, disebut hamba Allah. Bisa jadi dia Nabi, bisa jadi dia hamba Allah yang soleh, maka masuk dalam kelompok waliullah. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Musa dan hamba Allah Al-Khidir, kalau saya lebih suka nyebutnya Nabi Khidir alaihi salam, sebagaimana leluhur Bani Alawi menyebutnya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Maka keduanya masuk di satu kampung. Diceritakan di dalam Al-Quran dengan jelas, setiap hari Jumat, malam Jumat kita diperintahkan untuk membacanya, agar kita merenungkan isinya tentang perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam mencari gurunya, yaitu Nabi Allah Khadir alaihi salam. Saat itu diajak jalan masuk satu kampung. Alhamdulillah bukan kampung Kiai Haji Romli. Ini kan jalan Kaharomli, betul ya? Alhamdulillah bukan kampung Kaharomli. Kalau di kampung Kiai Haji Romli orangnya baik-baik, alhamdulillah. Orangnya dermawan-dermawan. Belum datang, belum sampai sini, saya udah dikasih tahu, Habib nanti jangan langsung pulang, Habib. Duduk dulu. Saya bilang mohon maaf, saya supir. Habis ramah biasanya langsung kembali nyopir. Karena udah kami siapkan kebuli paling enak satu Jakarta. Masya Allah. Belum sampai orangnya, ya hidangannya udah siap. Ini ciri-ciri al-lumau, bahasa Jawa itu. Lumo. Lumo itu artinya karim, sakhi, dermawan. Orang yang dermawan. Tapi Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir, dua nabi, lapar masuk satu kampung, ternyata kampungnya al-pelitu wal bakhilu. Bayangkan ini pengalaman Nabi masuk kampung orang pelit. Makanya kalau Habib Kiai ketemu orang pelit jangan kaget. Jangan kagetan. Kok pelit-pelit? Jangan kagetan. Nabi Musa, Nabi Khidir itu masuk perkampungan orang pelit. Dan kita suruh baca terus kisahnya. Manakibnya beliau berdua ini kita suruh baca. Maulidnya kita suruh baca. Masya Allah, ketuk pintu. Nabi loh ya, Nabi, bukan Habib Novel, bukan. Artinya ruhaniyah Nabi. Kalau ngucap sama Allah langsung jadi, itu Nabi. Tapi syariatnya, apakah Nabi Khidir pamer karomah? Kalau beliau wali, apakah beliau pamer karomah? Kalau beliau Nabi, apakah pamer mukjizat? Nabi Musa alaihissalam, apakah menunjukkan mukjizatnya? Padahal Nabi Musa udah punya pangkat yang luar biasa. Kalau menurut kisah ini setelah Fir'aun tiada,
Nabi Musa udah dakwah bebas di kaumnya. Artinya tongkatnya udah bisa belah laut biiznillah. Bisa belah laut biiznillah. Saat lapar, apakah Nabi Musa angkat tangan, Allahumma anzil ma'idatan minas sama? Ya Allah, kirimkan makanan dari langit? Enggak. Apakah Nabi Khidir terlepas entah beliau nabi atau wali, angkat tangan, berikan kami makanan ya Allah, pamer kekuatan seperti itu? Tidak. Menjalankan syariat, hamba Allah di muka bumi harus menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lapar ya cari, bergerak. Karena memang gak punya uang, saat itu gak bawa bekal uang, habis bekalnya, maka ya ketuk. Kalau nggak ketuk, nggak minta, nanti mati kelaparan. Haram hukumnya dalam syariat membiarkan diri celaka karena gengsi nggak mau minta. Tapi haram juga dalam syariat menjadikan minta-minta sebagai pekerjaan untuk memuaskan nafsu. Asik juga ya syariat ini ya. Nah, ini perlu kita sekarang ini jelaskan syariat. Akhir zaman ini banyak orang yang udah lupa syariat, mainnya hakikat semua. Masya Allah, ceramah-ceramah isinya ma'rifatullah, ma'rifatullah. Tanya syarat sahnya sholat apa, enggak tahu. Banyak anak-anak muda ini seakan-akan paham Allah, ditanya kamu tahu enggak rukunnya sholat, enggak tahu. Jadi dia enggak pernah tahu sholatnya batal atau tidak, sholatnya sah atau tidak. Bagaimana bisa kenal Allah yang seperti itu? Syariat dilupakan. Makanya tariqah alawiyah itu ilmunya selalu ilmu syariat dijalankan secara sempurna. Gak pernah berhenti mengajarkan yang namanya syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, syarat sahnya wudhu, yang membatalkan wudhu. Habibnya walaupun makomnya kutub, pelajarannya yaitu syarat sahnya sholat, rukunnya sholat. Gak nerangkan ma'rifah kepada khalayak rame. Ma'rifah bukan untuk diterangkan, ma'rifah untuk dirasakan hasil daripada praktek syariatnya Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifah, buah ya, hasil. Mau belajar kok belajar ma'rifah, ya nggak bisa. Ma'rifah bukan dipelajari, tapi itu nanti buah pengamalan syariat, baru nanti orangnya bisa bermakrifah. Ini syariatnya Nabi loh ya. Karena memang nggak punya, nggak bisa kerja juga saat itu, nggak ada pekerjaan. Kalau nggak segera makan bisa mati. Ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum kalau kita ya. Kalau nuwun, kata kalau orang Jawa. Permisi, kata orang Indonesia, bahasa Indonesia, permisi, permisi, kan begitu ya. Keluar yang punya rumah, mau apa? Minta makan. Nabi dua minta makan, ditolak. Coba kalau masuk ke Haji Romli, ke Haromli, dua nabi. Jangankan kok dua nabi, baru cucu nabi, cucu kiai saja diperlakukan semulia-mulianya. Apalagi Nabi Musa, Nabi Khidir kok masuk jalan kampung ke Haromli. Oh, Masya Allah, langsung ditutup satu Jakarta. Iya, ditutup. Kenapa? Biar tidak terjadi kemacetan, biar lancar perjalanan, kan begitu ya. Karena Nabi yang datang ini nggak dikasih. Ketok pintu yang lain nggak dikasih, ketok pintu yang lain nggak dikasih. Pelit semuanya. Di ujung-ujungnya ada rumah yang mau roboh. Rumah mau roboh. Artinya ini satu kampung orang pelit. Tidak menutup kemungkinan yang punya rumah ini juga orang pelit. Gak menutup kemungkinan, tapi gak dijelaskan di situ ya. Nabi Allah Khidir kemudian ngajak Nabi Musa, yuk rumah ini dibereskan. Lapar, mau mati. Nabi Musa diajak jadi tukang batu. Hei tukang batu dimanapun anda berada, hei kuli bangunan dimanapun anda berada, merasa mulialah karena pekerjaanmu, pekerjaan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Bangun rumah. Ini mungkin yang bangun rumah merasa kecil hati. Pekerjaanku kuli bangunan, itu pekerjaan Nabi Khidir, pekerjaan Nabi Musa, pekerjaan Nabi Zakaria alaihi salam. Subhanallah. Akhirnya Nabi Musa ya ikut aja kata Nabi Khidir.
tapi menyimpan tanda tanya. Selesai bangunannya, tanya ini gimana? Orang pelit semua, ngapain kita bantu? Jadi dalil, nggak bantu orang pelit itu oke. Ini mafhumnya dari ayat itu, orang pelit menurut syariat Nabi Musa tidak usah dibantu. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang pelit adalah satu-satunya kelompok manusia yang halal diribah. Ribah itu asyaddu minaz zina, memperbincangkan kesalahan muslim lain, dosanya lebih besar daripada zina. Khusus yang namanya maksiat pelit itu maksiat. Cuman gak ada yang gak maksiat ya. Maksiat pelit ini orangnya boleh digunjing, orang pelit. Asal betul loh ya, jangan fitnah. Kalau fitnah nggak boleh. Orang yang udah terkenal pelit betul digunjing boleh. Maka sampai muncul kitab Hikayatul Bukhala, kisah orang-orang pelit, disebutkan lengkap nama dan binnya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Tapi nggak al-kaharom linggada. Jadi misalnya Almana gitu ya, desanya mana disebutkan, biar jelas. Tujuannya apa? Biar orang pelit ini akhirnya malu dan dia sadar. Meskipun nanti dia dermawannya, dermawan modus. Dermawan biar tidak dibilang pelit. Artinya tidak ikhlas, gak jadi masalah. Yang penting tidak pelit. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, maka nama orang-orang pelit disebutkan. Padahal kita menyebutkan keburukan orang gak boleh. Sebaliknya orang dermawan gak boleh diomongkan kesalahannya. Kata Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, hati-hati terhadap kesalahannya orang yang dermawan, karena kalau dia terpleset, Allah yang langsung membangkitkan dengan tangannya Allah. Tuh hebatnya orang dermawan. Nah, akhirnya Nabi Khidir kasih informasi pada Nabi Musa alaihissalam. Ini saya kok jadi ngelantur ngomong sampai di sini, mau ngomong apa tadi ya? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Iya, sabar. Ya, tolong diingatkan ya, muter panjang jauh ya. Nah, kata Nabi Musa, kenapa ini kita bangun? Nabi Khidir menjawab, rumah ini milik dua anak yatim, kana abuhuma sholiha. Kana abuhuma sholiha. Tidak milik dua anak yatim, abuhuma sholiha, enggak. Dikasih kana. Bedanya apa? Kalau tanpa kana berarti bapaknya langsung. Bapaknya langsung orang soleh. Ini enggak disebut bapaknya orang soleh, enggak loh ya. Enggak. Kakeknya enggak disebut orang soleh. Kan dulu ada kakeknya yang soleh. Dulu ada kakeknya yang soleh. Mungkin bapaknya biasa-biasa saja. Kakeknya langsung yang pertama biasa-biasa saja. Kakeknya yang berikutnya biasa-biasa saja. Ternyata kakeknya urutan 7 di atas ini sholiha, orang yang sangat soleh. Dulu sekali, bukan baru-baru ini. Artinya kesolehan kakeknya yang jauh di atas, itu manfaatnya bisa sampai cucunya yang jauh di bawah. Sampai Allah kirimkan 2 nabi untuk ngurusin rumahnya. Nah, itulah bedanya anaknya orang biasa dengan anaknya orang soleh. Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Itulah bedanya cucunya orang biasa dengan cucunya orang soleh. Kalau kita baca Al-Quran, siapa ini orang soleh yang dimaksud? Dia bukan nabi, bukan rasul. Ternyata dia bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Khidir. 7 ke atas. Berarti umat yang terdahulu, orang soleh zaman dahulu. Lah kalau orang soleh zaman dahulu manfaatnya bisa sampai ke cucunya yang hidup di zaman Nabi Musa, lantas bagaimana dengan orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW? Yang mana umatnya Rasul, umat yang terbaik. Makanya hati-hati
terhadap keturunannya orang-orang soleh. Bantu, jangan dilukai leluhurnya, tapi bantu apa yang kita bisa bantu. Itu yang diajarkan Al-Quran, itu yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebentar, saya berusaha nyambungkan dulu biar nggak bingung semuanya ya. Kenapa saya ambil kisah tadi? Karena pengen ngasih tahu kalau orang soleh itu nggak sama dengan orang lain. Saya pengen ngasih tahu kalau cucunya orang soleh nggak sama dengan cucunya orang biasa. Berarti kalau kita pengen anak cucu kita nggak biasa, kita harus jadi orang soleh. Wah, Bib, saya lihat kok ke atas nih ya biasa-biasa saja. Ya kamu jangan biasa kalau begitu. Kamu jadi soleh, biar nanti anak-anakmu, cucu-cucumu, Masya Allah. Orang sekarang berpikir kerja, cari kekayaan yang banyak untuk 7 turunan, betul ya? Nggak ada kalimat, saya mau cari duit banyak untuk 100 turunan, nggak ada ya? Mesti angka 7 itu, pusing 7 keliling. Kalau pusing 7 keliling, puyer bintang 7, bintang 9, NU bintang 9 tuh. Kalau puyer bintang tuh 7. Anak soleh, turunan yang ke-7 dapat. Kekayaan 7 keturunan. Nah kenapa kita nggak bilang saya pengen jadi orang soleh, nanti anak keturunan saya nggak usah amal banyak-banyak, amal saya udah cukup. Loh, mesti nanya lagi, emang bapak itu amalnya bisa nutup amal anak? Wah, ini kalau dijelaskan lagi pulangnya sore ini. Anda kan baru datang, betul kan? Baru datang. Saya kan sudah dari jam 2:30. Saya nggak punya tujuan lain soalnya, betul kan ya? Jadi yang paling awal datang adalah saya. Cuman jasadnya ketinggalan. Rohnya sudah dari awal. Itu di Al-Quran dikatakan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti dengan keimanan yang sama, maka kami tidak akan mengurangi derajat orang tuanya. Anak cucunya ini akan alhaqna bihim, kami akan susulkan ke derajat leluhurnya tanpa mengambil jatah kemuliaan leluhurnya. Yang bilang Allah, bukan saya. Yang bilang Allah, itu Al-Quran. Makanya anak cucu orang soleh itu jangan disamakan dengan anak cucu orang lain. Karena itu kalau ada orang bilang, ya bedanya apa sih kita dengan dia? Ya gak usah dijawab, itu namanya orang gak punya ilmu. Tapi kalau orang nanya baru dijawab. Tidak setiap komentar harus dibalas komentar. Nah kita ini sekarang hidup bernegara ini, saya heran kok. Kadang-kadang bukan ulama dikomentari ulama. Ya, bukan ulama dikomentari ulama. Ulama mengomentari bukan ulama. Salah kaprah. Salah kaprah. Contoh misalnya, ada tukang bangunan salah baca Al-Quran. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Ada ulama besar enggak bisa baca Al-Quran. Wajar atau enggak wajar? Enggak wajar. Jadi kalau ada ulama besar enggak bisa baca Al-Quran, baru kita berkomentar. Kalau ada tukang bangunan enggak bisa baca Al-Quran, jangan dikomentari, tapi diajari. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, Thariqah Alawiyah itu the best. Thariqah yang lain juga the best. Oh, karena saya ini Alawiyin ya, saya bangga dengan Thariqah Alawiyah, Thariqahnya leluhur saya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu mendengar di suatu desa di Hadramut ada satu kepala suku yang kekuatannya luar biasa. Dia mengajarkan sholat, mengajarkan baca Al-Quran kepada satu desa dan desa-desa yang lain. Padahal bacaan Al-Qurannya salahnya luar biasa. Apakah Habib Ali sebagai tokoh masyarakat marah, kemudian mencemooh, mencaci, memaki? Bukan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Aku bukan diutus untuk mencaci, bukan diutus untuk memaki, bukan diutus untuk berteriak-teriak latu sakhaban.
Bukan seperti orang-orang di pasar yang jual kainnya beli, kainnya beli. Nggak seperti itu Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Habib Ali ngajak salah satu muridnya, yuk kita pergi ke desa sana. Sampaikan kalau Ali Habsyi mau belajar baca Al-Fatihah sama kepala sukunya, seperti warga-warga yang lain. Masya Allah. Nah, kepala sukunya juga kenal siapa Ali Habsyi, siapa Habib Ali Habsyi. Senang kedatangan Habib Ali Habsyi, tokohnya para habaib mau datang ke desa saya, disambut luar biasa. Begitu ketemu Habib Ali bilang, saya pengen belajar sama kamu. Saya ini udah berguru ke sana ke sini, masa ada guru besar di negara saya nggak saya datengin. Saya mau belajar sama kamu. Bil makna hakata. Oh ya, kepala sukunya tadi paham. Wah, salah Bib, saya yang harus belajar. Habib ini guru besar, saya bangga kalau jadi muridnya Habib. Ya gini dulu, saya belajar dulu dari kamu, nanti kamu baru belajar dari saya. Deal. Maka kepala sukunya mulai baca surat Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir nggak ada yang benar. Apakah Habib Ali Habsyi ketawa? Gitu? Enggak. Apakah kemudian mencemooh? Enggak. Apakah mencibir? Enggak. Apakah kemudian merendahkan? Tidak. Habib Ali mengatakan, bacaan Al-Fatihahmu the best yang pernah saya dengar. Iya, the best yang pernah saya dengar. Ya the best salahnya maksudnya. Salahnya paling best ya. Paling salah gitu. Habib bisa aja. Kalau kamu pengen jadi the best lagi, ya. Ini kamu ulangi sekali lagi, insya Allah jadi the best lagi. Gimana Habib? Kan janjinya Habib mau ngajarin saya. Ya udah, kamu aja yang baca. Nanti saya tirukan. Dibalik sama Habib Ali Habsyi. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ini kalau rohnya, tasdidnya dihidupkan, bagus. Ditirukan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu nanti himnya panjang, dan rohim jangan, him panjang. Sekali duduk kepala suku tadi khatam Al-Fatihah, langsung berguru pada Habib Ali Habsyi. Langsung. Sekali datang membereskan sholatnya, Fatihahnya. Akhirnya apa? Seluruh pedalaman di Hadramut belajar kepada kepala suku tadi yang merupakan muridnya Habib Ali Habsyi, sehingga kepala suku ini menjadi wasilah benarnya sholat sekian banyak desa. Keren. Nah, ini sekarang udah hidup zaman YouTube, titik-titik komentar, titik-titik komentar. Kok jadi perempuan yang nggak beres semua ya? Perempuan yang nggak beres itu kan hidupnya mengomentari orang lain. Suaminya jadi komentarin, apalagi orang lain yang nggak beres loh ya. Beda kalau yang solihah. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Lanjut. Ini kok sampai ke sana apa tadi itu? Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Enggak, kok sampai di situ tadi. Oh iya, cucu ya. Cucunya orang soleh enggak sama dengan cucunya orang lain. Tapi kalau ada orang yang komentar tadi di situ ya, ada orang yang mengatakan, oh Habib sama Kiai sama saja. Cucunya Kiai, cucunya Habib sama saja. Bedanya apa dengan cucu saya? Enggak usah terlalu mendewa-dewakan Habib sama Kiai. Yang penting itu amaliyahnya, yang penting ilmunya. Kalimat ini tampaknya benar, tapi ini ada kebatilan di dalamnya. Kenapa? Ingin merendahkan keturunan orang soleh, dan itu perbuatan yang salah. Bagaimana sikap kita? Jangan dikomentari, diamkan saja, karena membuang energi pada hal-hal yang gak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang nanya, bedanya apa keturunan Habib, keturunan Kiai, dan keturunan orang biasa? Jawabannya, suruh lihat channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ceramah hari ini, ya di musola ini sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi Anda tidak usah buang energi. Enak atau?
Enak, tinggal copy paste, share, dipotong di share. Tapi yang betul motongnya, jangan giliran dipotong untuk menjelek-jelekan orang lain. Karena nggak pernah saya ceramah isinya menjelek-jelekan orang lain, karena diri saya udah cukup jelek. Mau jelekin diri sendiri udah cukup, ngapain harus jelek-jelekin orang lain? Kurang kerjaan. Itu saya loh ya, saya. Nah ikhwani rahimakumullah, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini bukan sembarang manusia. Beliau cucu Nabi Muhammad SAW, dan bukan sembarang cucu Nabi banyak. Saya cucu Nabi ya, tapi ya sholat saya wajib-wajib saja, sunahnya rawatib. Itu pun ya kalau nggak lagi males. Kalau lagi males, oh nama setan males ada kok, ya jujur saja, jangan sok suci gitu kan ya. Kalau setan malas datang, rawatib juga hilang. Apalagi ketika safar, hilang rawatib. Beda dengan Habib-Habib yang Masya Allah itu, safar nggak safar, wiridnya nggak hilang. Sholat sunnah 1000 rakaat, ya 1000 rakaat. 2 rakaat hatam Al-Quran, dimanapun 2 rakaat hatam Al-Quran. Ini cucu Nabi yang memang kualitasnya tinggi. Kalau madu itu kan macam-macam ya. Nah, ini memang yang kualitasnya sangat tinggi, amalnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah 41 menit 45 detik udah saya bicara. Terasa enggak? Ayo tinggal denger kok. Yang teriak-teriak terasa. Ini loh enaknya kalau ceramah nggak pakai mikir, nggak pakai konsep, biarkan mengalir. Kan yang ceramah yang hadir, hatinya kan bicara, saya tinggal lanjutkan. Kan kalau kita beningkan hati, nanti bisa nangkap banyak informasi. Enak ya? Enak. Lanjut atau sudah cukup? Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dapat nida ilahi, minta apapun dikasih. Apa permintaannya? Ternyata permintaan beliau, lihat nih, kualitas anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW yang hidup sezaman denganku, jangan ada yang disiksa kubur sampai neraka. Masukkan semuanya ke dalam surga. Kata Allah dalam nida tersebut, qabul, diterima. Satu Habib menyelamatkan muslim seluruh dunia. Masya Allah. Gak mikir dirinya, yang dipikir orang lain. Sama dengan kakeknya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang seperti ini bicara tadi masalah cermin tadi ya. Kalau kita itu bersih, nanti itu sesuatu gitu. Datang ada satu orang ngomong, Habib, orang ini juga bingung. Mohon maaf Habib, saya itu mimpi kok lihat Habib, wajahnya dalam mimpi itu jadi binatang yang menjijikkan gitu. Saya nggak tega nyebut nama binatangnya itu. Maka tafsirnya apa Habib? Jawabannya, Habibnya juga ngomong, mohon maaf, ini tafsir apa adanya ya. Iya, saya itu cermin, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin buat mukmin yang lain. Jadi dalam mimpi itu kamu lagi lihat dirimu sendiri. Nah, yang dibilangi yang nggak marah, wah Habib menghina saya, nggak begitu. Terima kasih Habib, saya akan berjuang untuk menjadikan diri saya jadi manusia. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang Ratibul Haddad, wirdul latifnya menjadi bacaan wajib di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia maupun di dunia. Menjadi bacaan wajib para habaib dan para kiai yang mengikuti jalannya para habaib. Itu mengatakan, jangan sembarangan ngaku manusia dulu. Manusia itu sebelum jadi manusia cek, karena ada tingkatan hewan. Kalau yang dipikir cuman urusan ya, sama urusan yang itu ya, ngomong nggak enak. Banyak anak di bawah umur, paham kan ya?
Yang dipikir cuma urusan makan, dan yang begitu maka itu makomnya bukan makom manusia, masih makom hewani. Hewani. Tapi hewan itu keren, makan tahu kapan berhenti, menggauli pasangannya tahu kapan berhenti, itu hewan. Tapi kadang ada manusia, istrinya lagi haid juga digaulin, makan yang haram dimakan, maka makomnya bukan hewan, balhum adol, di bawah hewan, di bawah hewan. Kalau udah bisa makan dan bisa melakukan hubungan dengan pasangan sesuai syariat, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, atau sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, melakukan hubungan hanya dengan yang halal, baru itu namanya manusia. Kalau sudah bisa luqaimatun yuqimna biha sulbah, makannya hanya beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, hanya untuk menyambung nyawa, seperti Imam Malik radhiyallahu anhu, yang beliau itu makannya hanya ketika berbuka secuil kurma, secuil bukan sebutir, secuil kurma, dan minumnya ketika sahur seteguk bukan segelas, seteguk air. Ke toiletnya 14 hari sekali, seperti termaktub dalam berbagai riwayat. Makanya Imam Malik tidak pernah buang hajat di Madinah. Kalau mau buang hajat, keluar dulu dari kota Madinah, karena ke toiletnya 14 hari sekali. Nah, itu bukan manusia, itu kelasnya malaikat. Kelasnya malaikat. Kalau udah kelas malaikat ini dijalani dengan ilmu amal soleh, zikir, maka kelasnya afdol minal malaikah. Nah, kita ini kelas yang mana kira-kira? Udah, tidak usah nyari kelasnya orang lain, cek kelasnya masing-masing. Makanya saya itu kadang sedih, kok banyak orang membinatang-binatangkan orang lain, padahal dirinya lebih binatang. Kita nih yuk belajar, thariqah tuh begitu. Bersihin diri, bersihin diri, bersihin diri. Karena nanti kalau Israel datang, nggak nanya amalnya orang lain, yang ditanya amalmu, bisa enggak kamu ngucap 2 kalimat syahadat. Gak penting tuh komentar-komentar nih. Karena itu saya pengen saudara-saudara semua dimanapun berada, yuk kita nggak usah ikut ngomentari di YouTube, di Instagram, di Facebook dengan komentar-komentar yang nanti kita ditanya sama Allah Ta'ala. Tapi komentari yang bagus-bagus. Wah, itu Masya Allah salawatnya cakep. Oh, itu Masya Allah ceramahnya bagus. Oh, itu Masya Allah itu orang baik. Kalau orangnya belum baik, itu Masya Allah kakeknya baik. Selesai toh. Jangan dibalik, kakeknya wali, anaknya itu ya bejat itu. Kakeknya wali, cucunya ngeri, cucunya ngeri. Jangan. Komentar yang baik, itu kakeknya orang soleh. Saya yakin suatu saat kesolehannya nggak akan kemana-mana. Indah, ya indah. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Zahir menyatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min akan jadi cermin buat mu'min yang lain. Jadi ketika kita ini sudah bersih, kita bisa melihat cerminnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya mengatakan narotoha fi mir'ah rasul, narallah fi mir'ah toha, kama qala radhiyallahu anhu, narallah fi mir'ah toha. Kita melihat Allah lewat cermin hati Nabi Muhammad SAW. Lihat Allah lewat cermin hati Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang satu ini perlu dijelaskan atau enggak usah? Ini agak susah soalnya. Lihat Allah lewat cerminnya Rasulullah, maksudnya gimana ini? Ya, saya nggak tahu maksudnya, tapi yang saya pahami aja ya. Yang tahu maksudnya hanya Habib Ali Habsyi. Tapi yang saya pahami dari guru-guru saya begini. Rahasia pandangan. Ingat nggak kisah Isra dan Mi'raj? Ketika Rasulullah SAW di Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Setelah ketemu Allah kan Rasulullah mau kembali ke Mekah ya. Mau kembali ke Mekah. Sama Nabi Musa diizinkan atau dilarang?
dilarang. Jangan. Umatmu gak akan kuat. Minta keringanan sama Allah lagi, minta keringanan sama Allah. Apakah sebetulnya Nabi Musa murni untuk itu? Tidak. Karena Nabi Musa pernah minta sama Allah Ta'ala, ya Allah izinkan aku melihatmu. Maka Allah katakan, kamu lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu masih pada tempatnya, kamu bisa lihat aku. Tapi yang terjadi adalah gunungnya hancur, Nabi Musanya tersungkur pingsan. Betul ya? Nah setelah itu dijanjikan sama Allah Ta'ala, seperti yang pernah saya dengar dari ceramahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh semasa hidupnya Habib Anis beberapa puluh tahun yang lalu. Di situ Nabi Musa dijanjikan oleh Allah Ta'ala, nanti kamu akan melihat aku dengan bertemu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Musa ketemu Rasulullah SAW, Nabi Musa senangnya luar biasa. Kenapa? Lewat cermin hati Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa melihat Allah Ta'ala. Lewat cermin hati Nabi Musa bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dalam makna yang hanya dipahami oleh Allah dan hamba-hamba Allah yang terpilih. Bukan melihat seperti yang kita pahami, melihat seperti ini. Maha suci Allah dari segala bentuk menyerupai makhluknya. Nah makanya Nabi Musa mengatakan kembali karena asyik gitu. Jangan cepet-cepet pergi, balik. Ya balik, kembali lagi, ditahan. Makanya ketika Nabi SAW sampai ke muka bumi, ke Mekah, Rasul mengatakan tuba man ro'ani, surga buat orang yang melihat aku, atau orang yang melihat aku, atau orang yang melihat orang yang melihat aku. Kama-kala SAW. Sahabat melihat Nabi SAW. Dengan melihat Nabi, sahabat melihat Allah Ta'ala. Dengan melihat Nabi, sahabat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah silsilah pandangan ini kepada kita. Makanya itu saya dulu kan heran ya, kenapa ayah-ayah kita itu, kita masih kecil diajak kalau ada kiai besar datang, ayo lihat wajahnya. Ada habib besar, ulama besar datang, ayo lihat wajahnya. Kenapa seperti itu? Nah, jawabannya ini. Al-Habib Hasan Al-Idrus, ayahanda daripada Habib Husain Al-Idrus, semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan kesehatan, di Solo, itu pernah ngomong kepada putranya Habib Husain Al-Idrus, ya, termasuk salah satu sesepuh di Solo. Kamu setiap malam Jumat kalau datang maulid di Masjid Riyadh, duduk, jangan kemana-mana, lihat wajahnya Habib Alwi, kamu lihat di antara kedua bola mata beliau, di tengah-tengah, lihat, di situ ada apa. Setiap malam Jumat anaknya ini Habib Husain penasaran, jadi duduk betul-betul di posisi walaupun agak belakang, tapi yang bisa lihat langsung, dilihatin terus, pulang ditanya sama abahnya, udah lihat, sudah lihat apa? Gak ada apa-apa. Oh belum lihat kamu, lihat. Tiap malam Jumat begitu terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya anaknya nanya sama bapaknya, udah bertahun-tahun gak lihat apa-apa, bah. Kata abahnya, memang gak ada apa-apa, tapi saya ajarkan kamu melihat wajah orang soleh. Wajah itu wajah yang pernah dilihat Nabi Muhammad SAW, wajah yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW, sehingga kamu masuk dalam kelompok orang yang pernah melihat orang yang melihat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang manfaatnya apa? Nih sekarang tak tuju ini manfaatnya ya. Wani piro gratisan minta. Orang tuh kalau seminar di hotel-hotel untuk ilmu, duit aja tuh mahalnya luar biasa. Ini di musola, tempat yang paling afdol, ya kan ya, mintanya gratis. Memang dasar santri. Dan juga ustadz suka ngasih yang gratis. Itu loh enaknya ngaji, ilmunya Allah Ta'ala gratis, sholawat gratis, zikir gratis, syarat untuk sukses semua dikasih gratis sama Allah. Tapi nggak ada yang mau make, nggak ada yang mau make. Nanti kalau masih ada waktu yang bab itu saya jelaskan, insya Allah. Yang ini dulu, ini handphone nih, ini handphone ya. Kalau pandangan saya lihat ke belakang kurang jelas, saya bisa gunakan handphone ini untuk melihat. Betul. Misal ya, ada tulisan jazakumullah khairan. Godaan ini saudara-saudara.
belum ngamalin ilmunya, rezekinya langsung datang. Wah, jazakumullah khairan. Kopi datang ini godaan ini apa namanya, alasan untuk menghentikan pengajian ini. Ada yang enak, lanjut ya. Enak ini gawa kopi. Kalau dingin rasanya kurang, betul kan ya? Yang hangat itu enak. Saya kalau mau baca kok nggak kelihatan. Kalau lagi capek pandangan satu jadi rabun. Maka saya potret. Terus saya zoom. Jadi kelihatan. Betul? Kalau saya punya teropong, andai kata ini teropong, ada yang jauh di sana, nggak kelihatan. Saya pakai teropong jadi dekat. Jadi kelihatan. Saya masih ingat ada satu ulama itu nyuruh muridnya, saya lupa nama ulama, ini sufi ya, saya takut salah, salah, sufi besar. Kalau kita baca kitab Risalatul Qusyariyah ini, kalau nggak salah ini Imam Junaid atau Abu Yazid, ya, Imam Junaid atau Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, bilang sama muridnya, satu murid ya, dikasih tahu sama gurunya, kamu pergi sana lihat Abu Yazid, pergi lihat Abu Yazid. Muridnya jawab, ngapain saya lihat Abu Yazid, saya udah bisa lihat Allah. Maksudnya lihat Allah ini saya jelaskan ya, biar nggak salah, jangan seperti orang-orang gaya lihat Allah gitu ya. Enggak, lihat Allah tuh maksudnya setiap lihat apapun, lihat ini yang menciptakan Allah, ini ciptaannya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, sehingga lihat apapun kagum sama Allahnya. Seperti misalnya ya, orang lihat satu produk ya, satu produk, oh ini made in ini made in ini made in ini, jadi yang kelihatan tuh yang buat, bukan buatannya, sehingga semuanya dihargai karena lihat penciptanya, ciptaannya dihargai. Nah katanya sufi ini muridnya tadi ya, saya udah bisa lihat Allah, ngapain lihat Abu Yazid? Maka saat itulah sang guru mengatakan pada muridnya, kamu lihat Abu Yazid sekali, melihat Allah lewat hati Abu Yazid itu lebih jernih daripada melihat Allah lewat hatimu. Kan lihat pakai hati ya. Nah kalau hatimu masih begitu, tapi kalau pinjam teropongnya Abu Yazid jadi kuat. Nah kalau kita mau lihat benda yang jauh butuh teropong, maka kalau kita pengen bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya macam-macam, pakai teropongnya ulama, teropongnya guru, pinjem hatinya. Pinjem hatinya. Maka dengan kita duduk sama ulama, duduk sama orang soleh, kok aneh ya, beda dengan duduk sendiri. Waktu duduk sendiri ini saya kok baca sholawat biasa-biasa saja ya, tapi kalau duduk sama kiai yang satu itu kok langsung hati saya bisa ingat Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah iya, hatimu lagi pinjem teropongnya hatinya Pak Yai. Kalau lagi duduk sama Habib itu, saya baca sholawat kok langsung bisa terbayang ke zaman Nabi Muhammad SAW. Iya, kamu lagi baca sholawat pinjem hatinya sang Habib, karena kualitas hatimu belum mampu meneropong terlampau jauh. Nah itulah pentingnya kita suruh duduk begini. Saya kalau tadi di mobil nggak bisa ceramah seperti ini, tapi saya di sini bisa ceramah seperti ini. Kenapa? Banyak habaib, banyak kiai yang hatinya bersih. Jadi saya cuma numpang lewat, permisi, minjem. Kan enak. Kita nggak punya bisa pinjem yang lain, nggak punya bisa pakai yang lain. Makanya disuruh kita melihat orang soleh. Melihat orang soleh itu keberkahannya luar biasa. Duduk sama orang soleh keberkahannya luar biasa. Jangan disamakan. Akhiron, karena udah 59 menit 20 detik. Iya. Ya memang terus. Tapi akhiron, bagian penutup kajian ini, walaupun saya sebetulnya belum ceramah. Dari tadi saya udah ceramah belum? Belum. Baru ngomong tentang masalah beningnya hati. Betul kan ya? Kalau nanti kita bening, kita bisa dapat ilmu macam-macam. Betul kan? Berarti belum ceramah. Maka ceramahnya lain waktu. Ceramahnya lain waktu.
Sekarang ini waktunya untuk jelaskan bening tadi. Nah, ikhwani rahimakumullah, akhiran penting ini. Sangat penting. Ada dua hal yang pengen saya sampaikan. Pesannya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid Simtuduror yang belum lama haulnya di Solo dan di Sewon Hadramut. Ya. Ambil satu waktu, duduklah bersama keluargamu. Misalnya waktu makan bareng itu. Satu waktu. Tanyakan kepada mereka urusan agamanya. Nah, sudah sholawat pagi belum? Sholawat pagi apa ya? Kalau pagi disuruh sholawat 10 kali. Nanti dapat syafaat Nabi. Ajarin itu. Nah, udah sholawat sore belum? Apa sholawat sore? Kalau sore suruh sholawat 10 kali. Nanti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi wudhunya kamu sampai mana tangannya? Ayo, sampai mana tangannya nak? Gitu. Istri, kamu pakai rukuhnya gimana tadi? Mau kenanya gimana waktu sholat? Rambutnya ada yang keluar enggak itu? Kalau ada yang keluar rambutnya satu helai, enggak sah loh sholatnya. Kalau sholatnya enggak sah, dampaknya luar biasa loh. Karena di kubur itu yang pertama kali dicek sholatnya. Sholatnya jelek, udah masuk kelompok yang harus diperiksa, diinterogasi tingkat tinggi. Kalau sholatnya bagus, tidak diinterogasi, lanjut. Langsung nikmatku kubur. Tiap hari yuk kita biasakan ngobrol sama keluarga urusan begini-begini. Belajar tentang rukunnya sholat, ya, sunnahnya sholat, yang membatalkan sholat. Sekarang ini antum boleh cek. Syarat sahnya sholat itu diantaranya kan nutup aurat. Nutup aurat. Saya tanpa sengaja, kalau masuk masjid, lihat banyak laki-laki yang auratnya terbuka. Kok bisa? Iya, karena dia pakai celana ya lebih lebar dari badannya. Kemudian perutnya lebih lebar dari celananya. Kemudian nggak pakai kaos dalam. Nggak pakai kaos dalam. Bajunya akhirnya kencingnya terbuka. Sehingga posisi celananya di bawah pusar. Sehingga posisi yang pusarnya terbuka. Ketika rukuk terbuka, ketika berdiri pun kadang beledih itu terbuka, kulitnya kelihatan. Yang semacam ini auratnya tidak tertutup. Karena yang aurat yang diantara pusar sama lutut itu, pusar ke bawah ini kelihatan, kan melotrok itu ya. Belum lagi kalau rukuk belahannya tampak. Ya kita nggak pengen lihat, tapi kan ya kelihatan. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbarnya lain lagi, Allahu Akbar lain. Pemandangan indah atau menjijikkan itu? Ya punyanya masing-masing sama kan ya. Tapi kan tidak indah untuk dipandang. Nah itu sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Nggak belajar. Dan kadang-kadang ini mohon maaf. Saya selaku ustadz, kalau mau nerangkan ilmu begini, merasanya takut, wah pangkat turun ini. Seharusnya ceritanya bab mukasyafah. Masa Habib Novel kok nerangkan yang membatalkan wudhu apa? Kok seperti pelajaran TK. Yang membatalkan sholat apa? Seperti pelajaran TK. Masya Allah. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang makamnya di Mesir sana, pernah jadi rektor Azhar. Itu ketika rektor Azhar lagi mantu anak perempuannya. Rektor Azhar zaman dulu Kodim pengen sementara ada yang menggantikan posisinya. Maka dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa menyebutkan 100 sunnah sholat, maka dia yang menjadi pengganti rektor Azhar. Kumpullah ulama satu Mesir. Nah ini Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ya saya kan boleh toh ngomong Al-Idrus sesekali. Ngomong saya Al-Idrus ya. Yang sering saya ngomongkan Al-Habsyi karena guru saya Al-Habsyi. Tapi sesekali ngomong Al-Idrus boleh ya? Boleh. Ini bukan asobiah, bukan kesukuan, bukan mentang-mentang marga saya Al-Idrus. Tapi memang Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini dapat satu karomah. Karomah dikasih buku sama Nabi Muhammad SAW. Kalau dibuka semua persoalan ada jawabannya. Dulu tuh saya kurang paham bukunya modelnya seperti apa gitu ya. Sejak ada tablet saya jadi paham.
Oh mungkin dikasih tablet sama Nabi SAW. Jadi kalau dibuka ya kosong, ada persoalan apa dibuka ada isinya. Datang Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus, orang Hadramut dari Madinah, datang ke Mesir. Karena ulama Hadramut juga ya ziarah ke Mesir. Banyak juga yang dialog berbagi ilmu dengan ulama Mesir. Sama dengan sampai hari ini ulama Hadramut pergi ke Mesir. Subhanallah, pakaiannya sederhana, bukan jubah yang mahal-mahal. Oh kalau sekarang ini Habib-Habib sekarang ini Masya Allah jubahnya nengrat semua itu. Kalau yang dari dulu Hadramut itu kalau datang nggak kelihatan ulama. Kalau sekarang ini kita modal jubah sedikit udah dipanggil ulama besar. Saya pakai jubah sedikit pakai imamah, oh ganteng pol, Masya Allah. Iya, makanya nggak saya pakai, gini aja udah ganteng apalagi gitu. Kan efeknya bahaya nanti, dampaknya berbahaya. Menjaga kegantengan itu sebagian dari keselamatan, saudara-saudara. Kalau mengumbarnya bisa menjadi wah ngeri gitu ya. Intermezzo sedikit biar nggak tegang terus. Nah, subhanallah, ini Habib nggak dianggap ulama. Cek ini, kalimatnya nggak dianggap ulama. Kenapa? Pakaiannya biasa-biasa saja. Itulah thariqah alawiyah, rusumuhum mahwur rusum. Begitu dikatakan oleh para habaib terdahulu. Thariqah alawiyah itu bentuknya nggak mau kelihatan punya bentuk, dimanapun bisa, tapi tetap pakaiannya sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya paling sarungan. Ya kalau sholat pakai imamah, nggak sholat ya biasa. Di pasar ya jualan. Antum kalau ketemu Habib Anis ketika di pasar nggak percaya kalau itu Habib Anis. Pakai kopiahnya nggak putih di pasar. Ya pakai kopiah coklat, nggak mau pakai kopiah hitam karena tanda Syiah. Ya, hitam tuh tandanya Syiah dulu. Sekarang yang Syiah nggak Syiah ya pakainya hitam. Bukan peci loh ya, bukan peci, kopiah. Makanya saya nggak pernah pakai kopiah hitam karena tanda Syiah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mau saya jadi Syiah biar jadi Syiah, tapi aku nggak mau jadi Syiah karena leluhurku tidak ada yang Syiah. Selesai. Paham ya? Nggak usah dikomentari. Capek ngomentari yang nggak perlu dikomentari. Boleh dilanjut. Ini pandangan gak enak semua, kenapa ini? Nah, pakai kopiah coklat atau hijau Habib Anis. Keluar kemana-mana, waktu itu ya Habib Anis pakai celana panjang. Kalau di masjid beda, di pengajian beda, di mall Habib Anis pakai celana panjang. Orang-orang heran, Habib Anis Al-Habsyi Solo ini di mall pakai celana panjang. Sehingga Cina-Cina di Solo itu mengatakan saya kagum sama ulama Solo satu ini. Kenapa? Pakaiannya sederhana, nggak berubah, yaitu pakaiannya. Pakaiannya yaitu saja. Sampai ketika Habib Anis meninggal ini, beberapa pedagang Cina itu ikut menyolatkan jenazah beliau. Padahal bukan muslim, hadir. Jadi dia ikut-ikut. Ta'zim katanya, menghormati. Ini orang besar gitu ya. Masya Allah. Nah, setelah istrinya Habib Anis meninggal, Habib Anis kemana-mana pakai sarung. Kemana-mana pakai sarung. Mau ke mall pakai sarung, tapi kopiahnya nggak putih, kopiahnya coklat atau hijau tua, biasanya begitu. Hijau tua yang sering dipakai. Ditanya sama orang, Habib sekarang kok ke mallnya nggak pakai celana panjang? Jawabannya, lah saya pakai celana panjang buat siapa? Kalau dulu saya pakai celana panjang untuk menyenangkan istri saya. Masya Allah. Thariqah alawiyah, mulahadhah amiqah. Jadi dalam sekali itu ya. Cara melaksanakan syariatnya itu indahnya luar biasa. Sekarang saya pakai celana buat siapa? Kalau dulu saya buat istri saya. Tapi di masjid, di majelis, ya pakaiannya majelis. Kopiah nggak dilepas, di mana-mana kopiahnya dipakai. Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus datang ke Mesir, pakaiannya biasa. Duduk sama ulama Mesir, diusir. Ini bukan kelas kamu. Ini perkumpulan ulama. Kamu siapa? Al-Idrus diusir. Al-Idrus diusir. Al-Idrus ini diusir. Oh, saya sering gitu ya. Ya, kan saya suka ya gitu, enak. Bisa nyantai.
Kalau ketahuan Mas Novel, ini ketahuan Mas Novel, repot. Banyak yang nyari. Mas Novel kok ya. Dicari sama yang suka sama Mas Novel. Tapi beruntung ada corona. Masker itu menyelamatkan saudara-saudara. Dengan masker kita bisa sembunyi ya dalam keramaian. Betul kan ya? Tanpa menyinggung perasaan. Kalau dulu kan kita pakai masker masuk mall dianggap orang aneh. Sekarang yang nggak pakai orang aneh. Zaman berubah, saudara-saudara. Nah, itu menguntungkan buat saya. Pakai masker itu menguntungkan. Subhanallah. Kata Habibnya, saya mau ikut sayembara. Kan sayembaranya nggak terbatas siapapun. Yang penting bisa jawab. Iya. Semua itu nggak ada yang bisa nyebutkan 100 sunnah. Karena banyak. Dalam sholat. Habibnya maju ke depan. Saya akan sebutkan 300. Kaget semua ulama Mesir. Ngawur iki Habib iki ya. Ngawur, ngimpi tak? Ngelamun ini ya, ngelamun ini. Maka Habibnya sebutkan 300 sunnah dalam sholat. Sambil nanya, mau ditambah lagi tak? Mau ditambah lagi. Artinya disebutkan dalilnya, bukan cuman sunnahnya begini, qala Rasulullah SAW, sunnah begini, qala Rasulullah SAW. Disebutkan semua. Domblong. Akhirnya, udah kamu layak jadi rektor Azhar. Jadi rektor ki alim, rektor ki alim. Itu rektor, alim. Betul-betul ilmu, rektor. Subhanallah. Ditanya Habibnya, kok bisa nyebutkan 300 sunnah dalam sholat itu mudah gimana? Dulu saya kalau mau berguru ke rumah guru saya, perjalanan dari satu kota ke kota yang lain tiap hari, itu sambil jalan kaki, saya ngobrolnya sama teman saya, ngapalkan sunnah-sunnah dalam sholat. Itu loh amalannya para habaib. Ngapalin sunnah-sunnah sholat, ngapalin rukun-rukun sholat, ngapalin rukun-rukunnya amal-amal itu, mengajarkan yang seperti itu. Masyarakatnya sekarang awam, butuhnya ilmu, jangan dikasih yang lain. Butuhnya jannah, jangan dikasih yang lain. Butuhnya paham sholat, jangan dikasih yang lain. Masyarakat sekarang banyak tenggelam hal-hal yang nggak penting, yang terpenting diabaikan. Yang terpenting diabaikan. Makanya saya ngajak nih, mumpung banyak teman-teman saya ini, masya Allah, mulai sekarang ngajarkan lagi itu, ya, yang membatalkan wudhu. Sekarang kan banyak sentuhan sama istri nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Wah, Indonesia ini kan madhabnya Syafi'i, mayoritas. Ini sekarang orang bilang sentuhan kulit suami istri tidak batal. Padahal kalau madhab Syafi'i sentuhan suami istri kulit batal. Ya ada pendapat dalam madhab Syafi'i yang nyentuh yang batal, yang disentuh enggak batal. Ada pendapat, tapi yang kuat kan tetap batal. Nah sekarang kalau kita jelaskan begitu, ada yang ngomong, masa sih Ustaz? Loh istrinya sendiri kok. Istrinya sendiri. Saya jawab, kalau sama ibumu nggak batal, makanya sama mertuamu kamu nggak batal, karena mertuamu adalah ibumu. Walaupun kamu udah pisah dengan pasanganmu, dengan mertuamu selalu mertua, tidak pernah batal. Tapi kenapa dengan suami atau istri batal? Karena sifat hubungannya sementara, bisa putus sewaktu-waktu. Itulah bedanya orang tua dan pasangan hidup. Masuk akal, Bib. Jadi zaman sekarang itu yang penting bisa masukkan akal. Kalau bisa masuk akal diterima, ya untungnya ya akal kita kan ya cuma segini, jadi gampang. Masukkan akal itu mudah. Jelas semuanya? Apa? Batal. Bukan itu maksudnya, belajarlah wudhu, belajarlah sholat. Jangan gengsi ngajari wudhu, ngajari sholat. Sekarang yang diomongkan bung. Padahal habaib lihat itu, Risalatul Jami'ah, kunci ilmunya para habaib, isinya ilmu apa? Habib Ahmad bin Zain itu kan ulama besar, ngarang bukunya tipis. Ilmunya yaitu. Dari dulu tuh ilmu ke surga yaitu, gak ada ilmu yang lain. Ikhwani rahimakumullah, akhiran thumma akhiran. Kopi dulu.
Solo jauh. Kalau ceramahnya agak panjang ya dimaklumi, gitu ya. Solo jauh. Alhamdulillah. Boleh saya minum sendiri? Saya wakili ya. Mudah-mudahan Anda bisa merasakan kopi lewat lidah saya. Loh, ini dikira saya guyon. Nanti saya ceritakan dalilnya. Bentar. Lu semua ini nggak ada. Kalau ngomong nggak baik saya nggak akan ngomong. Ditanya sama Allah Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Enak ya. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Baik, kalau kopi diminum tanda berakhir. Alhamdulillah. Ini dulu nanti bacalah kisah, tidak sekarang ya. Di kalamnya Habib Muhammad bin Hadi Assegaf radhiyallahu anhu. Muridnya Habib Ali Habsyi, Syaikhul Maulid Simtuduror. Itu ada satu orang di Mekah itu, kalau nggak salah Mekah atau Madinah, kelaparan ya. Dia minta makan untuk sekian banyak orang, dikasih, dimakan sendiri itu. Sekian bungkus itu dimakan sendiri. Lah Habibnya juga protes, loh kamu katanya minta buat teman-temanmu, kok kamu makan sendiri? Jawabannya, kalau saya bawa ke tempat teman-teman saya sekarang, keburu mati mereka semua, Habib, karena udah sangat kelaparan. Jadi saya mewakili mereka, saya yang makan. Habibnya ya rojo nggumun, aneh betul. Maksudmu apa gitu kan ya, jangan aneh gitu. Maksudmu apa? Kami sudah bersaudara di jalan Allah. Nahnu ruhani halalna badana. Kami dua ruh tapi tinggal di satu jasad. Ini banyak ruh di jasad saya nih, ruhnya teman-teman saya. Oh enggak percaya saya, butuh dalil, bukti. Maka orang tadi pergi ke Padang Sahara, ya, ngajak teman-temannya ke tempatnya Habibnya tadi. Betul enggak gitu? Betul, kamu tadi kenyang? Iya kenyang. Dia yang makan, kamu kenyang? Iya. Oh jangan ngawur, ini komplotan ini satu geng. Ya udah Habib, saya mau buktikan. Maka satu orang itu menjulurkan lengannya, kemudian menyayatnya dengan pisau. Keluar darahnya. Ketujuh atau berapa orang lain, saya lupa jumlahnya ya. 7 orang yang lain itu buka lengannya tanpa disayat. Semuanya di posisi yang sama, keluar darah. Itu yang namanya sudah ruh dalam satu jasad. Saya belum ketemu suami istri yang model begini, belum. Secinta-cintamu kan nggak seperti ini, betul kan ya? Mangan-mangan dewe, turu-turu dewe. Beda kelas ya, beda kelas. Ini kelasnya orang-orang soleh. Jadi yang saya pengen, ya ulama-ulama besar tuh yang diajarkan di majelisnya, yaitu sesekali beliau itu ketika menjelaskan satu ilmu fikih tiba-tiba masuk dalam ilmu yang luar biasa. Karena lewat pintunya, maka dikasih buahnya. Lewat pintunya dikasih buahnya. Nah, sekarang enggak, pada malas belajar yang seperti itu. Nah yang kedua, ini mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan manfaat. Pesan dari saya, sederhana tapi mudah untuk diamalkan. Dan ini pesan dari Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia ke saya. Waktu saya ziarah ke Malaysia, ke Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat semasa hidup beliau. Habib Ali bin Ja'far ini wali besar, asal Indonesia. Asal Indonesia. Tapi ditugaskan sama Allah untuk tinggal di Malaysia. Beliau ngomong sama saya, Noval, sampaikan ke orang-orang. Sampaikan ke orang-orang. Saya ketemu cuma sekali, tapi puas. Kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Dari Ba'dal Maghrib sampai jam 9 malam lebih itu. Kata beliau, sampaikan ke orang-orang, jangan dikira banyaknya bencana di sana dan di sini karena banyaknya orang yang maksiat yang seperti dipandang orang-orang mabuk, orang judi dan lain sebagainya itu. Betul, mabuk, judi itu kemaksiatan yang bisa mendatangkan bencana, betul. Tapi bukan karena itu bencana-bencana besar ini sekarang terjadi. Ayo, mau tahu enggak bencana itu karena apa? Yang ngomong wali loh, bukan saya. Tahu enggak karena apa? Kata beliau, karena di zaman ini hampir di setiap rumah ada anak yang durhaka kepada orang tua.
Sementara durhaka kepada orang tua, kemaksiatan yang dosanya luar biasa, melebihi kemaksiatan yang lain. Dulu kata beliau, anak-anak nggak ada yang berani memandang wajah orang tua ketika berbicara, selalu menundukkan. Orang Jawa di Solo itu kalau ngomong sama orang tuanya dulu, kalau kita lihat di pewayangan tuh ya, itu duduknya saja seperti duduknya santri pada kiai, betul kan ya? Kepalanya nunduk. Kemudian selesai bicara, jalannya mundur. Anak sama orang tua dulu begitu. Sekarang udah lain. Anak berani ngomong, ya, orang tuanya di bawah, anaknya di kursi, berani. Gimana Pak? Iya gitu Pak ya. Ini sudah durhaka ini. Ada lagi yang diomongin orang tuanya, melototin orang tuanya. Mau apa? Aku gak butuh kamu. Aku bisa hidup sendiri. Siapa kamu? Ada lagi yang dipanggil sama ibunya pulang sekolah. Nak, langsung luyur begitu saja masuk rumah. La salam wala kalam. Gak ngucapkan salam, gak permisi sama orang tuanya, langsung masuk kamar, pintu dibanting, dikunci, dipanggil, pura-pura gak dengar. Durhakanya luar biasa. Ini kata Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia, penyebab bencana di mana-mana adalah anak durhaka yang ada di setiap rumah. Ya mungkin kita ini pelakunya ya, gak sadar. Makanya yuk kita rubah ini, kita jadi anak-anak yang soleh, yang bisa nyenengkan orang tua. Mulai cium tangan orang tua, cium kening orang tua, doakan habis sholat, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang-kadang ijazah pesugihan dibaca semua, wirid sugih. Saya tuh ngasih zikir sama orang dikasih judul macam-macam tuh, zikir sugih Habib Novel, Masya Allah. Saya nggak ngurus, yang penting diamalkan, terserah yang ngasih judul, dibaca, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Doa lunas hutang Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Semua dibaca, tapi sumbernya semua pesugihan nggak dibaca. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Selesai. Jadi enak, doakan orang tua, hormati orang tua, bahagia hidupmu dunia sampai jannah. Nah udah, kopi sudah diminum, akhirannya udah 2 kali, berarti sudah betul-betul terakhir, dan sudah 1 jam 22 menit, dan ini udah jam setengah 12 kurang 5 menit. Saya undur diri pemirsa dimanapun Anda berada. Para habaib, para kiai, para ulama, para guru, para masyayikh, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Dan untuk panitia saya minta maaf, saya nggak ikut makan kebulinya, saya udah nikmatin kopinya. Udah nikmatin kopinya, saya syarat sunnahnya udah saya ikutin. Saya mau melanjutkan istirahat saudara-saudara, karena saya nyopir dari Solo sampai Jakarta, belum lagi kemarin seharian saya ngurus majelis, terima tamu dan ngajar. Saya itu nggak bisa pergi-pergi karena di rumah saya banyak tamu. Saya bilang sama tamunya, jam 12 malam saya harus pergi ke Jakarta. Tamu saya bilang jam 2 Habib, jam 2. Disumpahin saya, jam 2 Habib, jam 2. Ternyata betul tamu saya, jam 2 itu baru bisa mulai bergerak. Dan pada prakteknya 2:30 baru jalan. Tapi alhamdulillah saya ilmunya ojo mikir, yang penting jalan. Alhamdulillah GPS salah ngitung. Menurut GPS sampai sini jam 10 lewat 15 menit. Saya tadi suruhan admin untuk ngasih tahu, nyampe kurang lebih 10-15 menit. Ternyata GPS-nya masuk Jakarta berubah saudara-saudara. Nah, itulah namanya barokah. Meskipun kecepatan saya nggak terlampau tinggi, tapi juga nggak rendah. Yang sedang-sedang saja menurut ilmu malaikat. Terima kasih. Walafuminkum, tadi sudah doanya Simtuduror dan doa yang lain sudah cukup. Saya cuman doanya satu saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.